Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi at-tahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kebiasaan kita sebelum memulai aktivitas. Segala aktivitas dari kita masing-masing. Aktivitas pertama setelah bangun tidur adalah menunaikan salat, ya, yang didahului dengan berzikir, membaca doa sesudah bangun tidur, yang sudah sering saya sampaikan, ya, walaupun sering lupa juga mungkin kita, ya. Ketika bangun tidur mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang pertama, yang kedua, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikri. Terus yang ketiga, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terakhir, rabbighfirli. Itu Pak Rasul kalau bangun tidur kayak begitu. Terus beliau biasa setelah bangun duduk sebentar sambil mengusap muka beliau, lalu baca 4 zikir itu tadi, baru turun atau bangun. Kalau beliau bukan turun dari tempat tidur, kalau saya turun dari tempat tidur. Kalau beliau bangun dari tempat tidurnya yang di bawah, tempat tidur Nabi itu di bawah, Pak. Kayak kita tidurnya empuk. Beliau tidur di tikar yang terbuat dari anyaman daun kurma, sehingga membekas di wajah beliau bekas anyaman daun kurma itu tadi. Lalu beliau menuju ke tempat biasa beliau buang air kecil, ya, lalu beliau kemudian berwudu. Setelah berwudu, waktu mau ke tempat buang air kecil juga baca lagi beliau, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Selesai, keluar dari tempat buang kecil, mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Lalu baca doa sesudah wudu, baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, betul enggak? Iya. Baca doa sudah wudu. Alhamdulillahilladzi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Walaupun untuk hadis yang kedua ini, dzikir yang kedua ini hadisnya derajatnya tidak sahih. Derajatnya dhaif. Tapi itu hadis. Hadis dhaif itu masih lebih baik daripada omongan kita ini loh, Pak. Omongan kita ini bukan hanya banyak dhaifnya, banyak salahnya. Ya. Lalu membaca, ya, setelah membaca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gitu doanya. Baru beliau habis wudu mengangkat tangannya ke langit, baca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Bangun tidur minta dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah bersama orang yang baik-baik. Wa tawaffana, dan wafatkanlah kami ya Allah ma'al abrar. Ketika kami wafat, kami sedang bersama orang yang baik-baik. Makanya kita berusaha setiap hari bergaul dengan orang yang baik-baik. Jadi di saat kita mati, kita berada di sekitar orang yang baik-baik. Jangan pas mati bersama orang yang makai sabu-sabu. Pas mati, pas bareng sama orang yang minum minuman keras. Jangan sampai, naudzubillah misalnya tadi. Ya, itu dibaca sampai terakhir. Isi surah Al-Imran 10 ayat terakhir itu luar biasa itu. Ya, mengingatkan kita bahwa salah satu ayatnya itu ya mengingatkan kita bahwa kita jangan terpukau oleh kegiatan orang-orang kafir yang bolak-balik ke sana kemari untuk mencari kekayaan dan berhasil dengan kekayaan yang jumlahnya triliunan ya. Bukan hanya 1-2 triliun, ratusan mungkin atau ribuan triliun berhasil mereka peroleh. Akhirnya mereka tinggal mati. Mereka enggak bisa memanfaatkan yang triliunan tadi. Nah, kalau sampean punya uang triliunan, banyak pakai untuk sedekah. Nah, itu. Jadi saudara, kita awali kegiatan kita dengan zikir kepada Allah. Nah, sekarang zikir berikutnya adalah membaca Al-Quran yang tadi dibaca oleh Pak Amir. Saya mau pesan sama Pak Mas Syahid, lupa terus. Syahid, kalau Pak Amir pas ngimami baca surat Al-Mursalat tolong direkam ya. Aku senang kalau Pak Amir baca surat Al-Mursalat itu. Ya. Saya nirukan enggak bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Kalau enggak salah begitu tadi ya. Demi yang diutus dengan membawa kebaikan, demi malaikat yang diutus membawa kebaikan. Falasifati asfa. Lalu demi yang terbang dengan sebenar-benar terbang, demi malaikat yang terbang dengan sebenar-benar terbang, membawa perintah Allah. Wanasyirati nasra. Dan demi yang menyebarkan, demi malaikat yang menyebarkan kebaikan dengan sebenar-benar menyebarkan. Falfariqati farqa. Lalu demi malaikat yang membedakan dengan sebenar-benar membedakan. Falmulkiyati dzikra. Lalu demi malaikat yang memberikan peringatan kepada para nabi-nabi dan rasul Allah. Terus udhran au nuzra. Peringatan tadi adalah merupakan alasan, atau nuzron merupakan perancaman atau peringatan. Peringatan nanti berupa alasan dari Allah atau untuk kita yang beriman menggunakan hidup ini, menggunakan Al-Quran untuk menjalani hidup ini, atau menjalani hidup ini dengan berlandaskan Al-Quran. Au nuzra, atau Al-Quran itu berisi ancaman bagi mereka yang hidup menjalani kebatilan, yang menjalani kesesatan ya, karena mereka tidak yakin, tidak percaya kepada hari kiamat. Innama tu'aduna lawaqi. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian pasti terjadi.
Kok jadi kabur ya mata saya? Pakai kacamata ini dulu jelas, sekarang dilepas gini malah lebih jelas. Alhamdulillah. Berarti minus plusnya sudah berkurang. Dulu pakai ini jelas banget. Ini kacamata baca ini Pak. +3 ini. Udah tua berarti orangnya. Kalau 40 tahun +1, 50 tahun +2, 60 tahun +3. Enggak tahu Pak Agus itu plus berapa Pak? Bersyukur sampean. Alhamdulillah. Pak Agus ini ternyata ya Bu Arum mana Bu Arum? Pak Agus ternyata waktu mudanya ganteng banget Bu ya. Pinter banget Bu Arum yang milih ini. Masya Allah. Ganteng banget. Kaget aku lihat fotonya. Ini siapa tuh ini? Saya Pak Agus ini. Pak Agus kok beda banget ini. Kok lain sih? Waktu mudanya gagah banget ya. Masya Allah. Pinter Bu Arum ini. Golek bojo pinter ini. Nah kembali ke sini ya. Innama tu'aduna lawaqi. Kalau aku begitu bacanya, kalau aku seperti Pak Amin niru kan enggak bisa. Laguku ya laguku sendiri, ciptaanku sendiri itu. Enggak niru-niru siapa-siapa. Innama sesungguhnya tiada lain apa yang tu'aduna dijanjikan kepada kalian lawaqi, sungguh pasti terjadi, yaitu hari kiamat itu pasti terjadi. Kapan terjadinya? Fa'idan nujumu tumisat, maka kiamat itu terjadi apabila bintang-bintang itu telah dihapus cahayanya sehingga tidak lagi bersinar lalu jatuh berguguran. Wa idzas sama'u furijat, dan ketika langit itu telah dibelah, telah dipecah oleh Allah. Wa idzal jibalu nusifat, dan ketika gunung-gunung itu telah dihancurkan. Wa idzar rusulu uqitat, dan apabila atau ketika rasul-rasul itu telah ditetapkan waktunya. Telah ditetapkan waktunya, maksudnya ditetapkan waktunya untuk hadir di padang mahsyar menjadi saksi bagi umatnya, memberi syafaat kepada umatnya. Ya. Terus kapan itu kiamat itu terjadi? Kok sekarang enggak terjadi, enggak kunjung-kunjung terjadi? Allah berfirman, li ayyi yaumin ujilat. Ya, li ayyi yaumin, untuk yang mana hari, li ayyi untuk yang mana yaumin hari, maksudnya li ayyi yaumin untuk hari yang mana ujilat dia diundurkan, dia diakhirkan. Kenapa hari kiamat kok enggak terjadi? Sampai kapan? Sampai hari mana? Sampai hari yang mana? Sampai kapan kiamat itu ditunda? Kok enggak sekarang? Sampai kapan para rasul itu diberi waktu ya untuk menjadi saksi? Liyaumil fasal, untuk hari keputusan, pada hari keputusan itu. Wa ma adraka ma yaumul fasal, dan apa yang memberitahu kamu, dan tahukah kamu ma yaumul fasal, apakah hari keputusan itu? Hari keputusan adalah hari kiamat. Hari kiamat oleh Allah disebut hari keputusan, karena pada hari itu diputuskan segala perkara yang dijalani dalam kehidupan dunia ini. Semua perkara antara suami dengan istri, perkara antara anak dengan orang tua, perkara antara seseorang dengan tetangganya, perkara antara presiden dengan rakyatnya. Ini diperkarakan nanti semua presiden itu di akhirat itu. Ngeri itu. Sekarang enak itu para presiden itu. Nanti di hari kiamat paling enggak enak itu. Jadi presiden paling enggak enak. Kalau orang tahu, nah, masalahnya enggak pernah ngaji Quran ya enggak tahu. Kalau orang enggak pernah ngaji pokoknya orang mudeng. Pokoknya sampai sebelum jadi anggota DPR, sebelum jadi presiden, sebelum jadi gubernur, sebelum jadi bupati, maksudnya ngaji yosik, ngono lho. Ngaji dulu. Baru sampai mau jadi apa terserah situ. Tapi bawa Al-Qur'an dimanapun saudara bertugas. Bawa Al-Qur'an, jalani hidup ini, tugas sampean dengan Al-Qur'an. Ya.
Wa ma adraka ma yaumul fasal, dan tahukah kamu apakah hari pemutusan itu? Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah di hari itu bagi mereka yang mendustakan. Nih, yang kedua ini dari ayat pertama sampai 15 sudah 2 kali Allah bilang wailun, celakalah atau neraka, wail lah, yauma idzin, pada hari itu, pada hari keputusan itu, lil mukadzibin, bagi mereka yang mendustakan. Ya, terus Allah bilang pada ayat yang ke-16, alam nuhlikil awwalin, alam apakah tidak, nuhlik kami telah membinasakan al awwalin, orang-orang yang awal-awal itu, orang-orang yang hidup zaman dulu itu. Bukankah kami telah membinasakan mereka yang mendustakan kepada ayat-ayatku yang terjadi pada mereka yang dulu-dulu. Umat-umat terdahulu kan sudah ada yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ada yang mendustakan Taurat, kaumnya Nabi Musa. Ada yang mendustakan Injil, kaumnya Nabi Isa Al-Masih. Ada yang mendustakan Zabur, kaumnya Nabi Daud alaihissalam. Ya. Semuanya dibinasakan oleh Allah. Yang mendustakan Rasulullah Nuh, enggak main-main tuh. Yang mendustakan wahyu yang dibawa oleh Nuh alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, dihabisi semuanya oleh Allah. Tidak ada satu pun tersisa. Sama rumah-rumah mereka ditenggelamkan semuanya. Karena Nabi Nuh berdoa begitu, minta sama Allah. Masih ingatan doanya Nabi Nuh itu, medeni itu. Untung doa Nabi Muhammad SAW itu ada satu doa Nabi yang tidak dikabulkan oleh Allah, nanti disimpan oleh Allah, dikabulkan nanti di hari kiamat. Yaitu doa minta bisa memberi syafaat kepada umatnya nanti di hari kiamat. Makanya saudara hidup jadilah idolanya sampeyan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan artis Korea idolanya, tiap malam dengar melihat drakor, drama Korea. Nanti jadi Dracula sampeyan nanti. Ya, jangan. Kita ini masih tersibukkan oleh kegiatan duniawi kebanyakan daripada kegiatan ukhrawi, kegiatan akhir. Allah mengingatkan kepada kita, alam nuhlikil awwalin, hei umat Muhammad, bukankah kami telah membinasakan orang yang dulu-dulu itu? Apa kalian tidak pernah tahu bagaimana umat Nabi Nuh kubinasakan, habis semuanya. Umatnya Nabi Hud, ya, kubinasakan. Umatnya Nabi Saleh kubinasakan. Fir'aun dengan seluruh pengikutnya ku matikan semuanya, mati di Laut Merah. Laut Merahnya masih ada sekarang. Dan jasadnya Fir'aun masih ada, diabadikan oleh Allah. Utuh, enggak hancur. Bisa dilihat kalau sampai piknik ke Mesir. Ya. Piknik ke Mesir sana pengen lihat jenazahnya Fir'aun kayak apa, jasadnya. Kalau masih dibuka, masih diperbolehkan dilihat. Boleh itu lihat. Fir'aun yang dulu gagah perkasa, ya, berkuasa, sangat berkuasa, akhirnya mati terbujur. Dia mau bersahadat gak bisa. Atau mati mau bersahadat, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, mau bilang gitu gak bisa. Atau dia mau tenggelam di luar, mau mati itu, dia mau syahadat itu Fir'aun itu. Dalam Al-Quran diceritakan itu. Dia mengucapkan asyhadu alla ilaha, apa gitu gak bisa. Illa, lupa. Akhirnya bilangnya apa? Asyhadu alla ilaha illalladzi amanu banu Israil, begitu. Woi, malaikat pencabut nyawa enggak sabar. Ini kok kalau teruskan nanti ini dia bisa syahadat nih. Malaikat ngambil lumpur dari Laut Merah dimasukkan ke mulut Fir'aun. Jangan syahadat kamu. Mati dia. Enggak jadi bilang asyhadu la ilaha illallah, tapi asyhadu alla ilaha illalladzi amanu bihi banu Israil, gitu. Aku bersaksi bahwa tidak ada itu loh yang orang Bani Israil beriman kepadanya itu siapa itu namanya itu. Enggak bisa bilang Allah itu enggak bisa. Kemarin kita sudah sampai pada tafsir ayat yang ke-10. Ini kita baca lalu kita lihat tafsirnya apa, penjelasan dari para ulama yang mereka sudah membaca hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang tafsir ayat
ayat demi ayat dalam Al-Quran ini. Ayat yang ke-10 ini mereka terangkan begini. Wa idal jibalu nusifat, dan apabila gunung-gunung itu telah dihancurkan, maksudnya kulingat min amakinika. Ini sudah ya. Ini kata Ibnu Katsir ka kaulihi. Kalau Kalau Ibnu Katsir mengatakan dan apabila gunung-gunung itu telah dihancurkan, maksudnya yaitu gunung-gunung zuhiba, telah dihilangkan, biha dengannya, telah dihilangkan gunung itu tadi. Fala yabqalaha, maka tidak ada lagi yang akan tersisa baginya, tidak ada lagi gunung yang tersisa di muka bumi ini. Yang tidak ada bagi gunung tadi ainun, satu mata pun manusia yang bisa melihatnya. Enggak ada lagi gunung yang bisa terlihat. Wala asarun, dan tidak ada lagi bekasnya. Bekas gunung pun sudah enggak kelihatan sudah. Itu kata Ibnu Katsir. Ayat ini kata Ibnu Katsir ka qaulihi, sama maknanya dengan firman Allah dalam surat yang tersebut dalam surat Thaha ayat 105 sampai 107. Wa yas'alunaka 'anil jibal, dan mereka selalu bertanya kepadamu wahai Muhammad, kata Allah, 'anil jibal, tentang gunung-gunung itu. Fakul, maka jawablah, yansifuha rabbi, akan menghancurkan gunung-gunung itu Allah Tuhanku, nasfan, dengan sehancur-hancurnya. Fayadharuha, lalu Allah akan membiarkan gunung itu qa'an, dalam keadaan gundul rata, sof-sofan, ya rata, gundul rata, nggak ada lagi gunung yang menjulang tinggi, nggak ada. Termasuk gunung Himalaya hancur itu sudah. Gunung tertinggi di dunia itu, tertinggi, hilang. La tara fiha, kata Allah, la tara fiha, tidak lagi engkau melihat padanya, pada bumi ini atau pada gunung itu, pada bumi ini tidak akan lagi engkau melihat iwajan wala amtan, tanah yang cembung, tanah yang menggunung ini, dan tidak pula tanah yang cekung. Enggak ada lagi lembah, enggak ada lagi gunung. Rata semuanya di hari kiamat nanti. Ini surat Thaha ayat 105-107. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Kahfi, wa yauma nusayyirul jibal, dan pada hari kiamat itu nanti kami akan menjalankan gunung-gunung itu. Wa taral arda barizatan, dan engkau Muhammad akan melihat bumi ini menjadi rata dengan tanah, rata semuanya, tampak terang benderang. Bumi ini terang benderang, bisa kamu lihat seluruhnya. Gak ada pandangan yang menghalangi kamu melihat seluruh muka bumi ini. Karena semua bangunan-bangunan pencakar langit hancur semua, bandara hancur, gak ada pesawat yang terbang lagi, pilotnya ada pada mati semua, pramugarinya mati, penumpang-penumpang juga sudah gak ada lagi, udah mati semuanya sudah. Wa hasyarnahum, dan kami akan kumpulkan mereka manusia semuanya. Falam nuhadir minhum, maka tidak akan kami tinggalkan, kami biarkan minhum, dari mereka manusia ini, ahadan, satu pun, seorang pun. Kami kumpulkan semua manusia, tidak ada yang tersisa satu pun, tidak ada yang kami biarkan tertinggal. Manusia yang mati dalam keadaan tidak tahu di mana jenazahnya, sudah dicari oleh keluarganya, enggak ketemu karena hilang di hutan lah atau jatuh dari pesawat, dicari enggak ketemu jasadnya, itu nanti dari kiamat akan datang muncul. Ini loh yang jatuh dari pesawat dulu, ada nih muncul. Tuh, tidak ada yang tersisa satu pun. Itu, ini tafsir Ibnu Katsir. Kalau tafsir Ibnu Jarir sama dengan Al-Baghawi. Maksudnya gunung dihancurkan adalah kuliat min makaniha bisuratin. Gunung nanti akan dilepas dari tempatnya min makaniha bisuratin, dengan cara yang cepat. Nah, kalau kita mau merobohkan gunung kan lawas, Pak. Enggak bisa gunung Merapi itu sampai habisi sebentar kan diratakan dengan tanah pakai dinamit, enggak bisa. Taruh dinamit berapapun itu enggak bisa. Hancurkan bom atom situ pun belum tentu bisa kok menghancurkan gunung dengan satu kali bom. Nanti Allah menghancurkan gunung sebentar aja, Pak. Ini gunung misalnya gini ya, diterbangkan gini, ditabrakkan sama gunung yang lainnya. Waduh, pecah, hancur lebur, langsung jadi debu. Main-main itu. Dengan cepat itu. Nah, makanya sebagian tafsir mengatakan wa idzal jibalu
nusifat, dan apabila gunung-gunung itu telah dihancurkan, maksudnya suwiyat bil ardi, gunung nanti akan diratakan dengan bumi. Itu wakilah, dan dikatakan oleh ahli tafsir yang lain, wabussatil jibalu bassa. Mereka mengutip surat Al-Waqiah. Wabussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung itu nanti akan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Wal awal, dan tafsir yang pertama aula, itu yang lebih tepat kata Imam Ibnu Jarir, yaitu gunung akan dilepaskan dari tempatnya, dihilangkan, tidak ada lagi gunung, hancur lebur semuanya. Ya, kemudian wa idzar rusulu uqitat. Ya, Mas Wahyu. Apa namanya? Yanur, Mas Yanur ya. Bacanya uqitat. Uqitat. Kalau guru saya dulu ngajarinya uqitat. Enggak ada hames, enggak ada. Kalau sekarang pakai hames. Korek-korek semuanya rata-rata mengajarkannya wa idzar rusulu uqitat. Ada. Kalau guru saya disalahkan itu. Itu huruf ta, bukan huruf sa. Wah, enek wae. Wa idzar rusulu uqitat. Ta ya ta, jangan dibaca seperti sa, jangan. Sa ya sa. Dimarah saya kalau baca Quran pakai meletus itu. Uqitat. Seneni dimarah. Oh, jangan ngono kuwi. Jangan baca begitu. Uqitat itu loh. Tak itu. Tak, kalau guru-guru kan pakai metode yang tatitu tat gitu. Nah, ya, babi bubat. Pakai ada meletusnya. Oh, tak kok dibaca seperti tak mati ya, tak mati. Gitu bukan Itu kalau guru saya. Kalau sampean mau ngikut korek-korek itu ya silahkan aja. Kalau saya tetap bertahan. Wa idzar rusulu uqitat, dan apabila para rasul itu telah ditetapkan waktunya, jumi'at limiqati yaumi maklum, rasul-rasul akan dikumpulkan pada tempat yang telah pada suatu tempat di hari yang telah dimaklumi, yaitu hari kiamat. Wa huwa yaumul kiamah, dan itu adalah hari kiamat. Untuk apa para rasul itu dikumpulkan? Liyashhadu, untuk mereka menyaksikan alal umam, kepada umat-umat mereka. Nah, sebagian lain mengatakan uqitat itu ujilat. Li ayyi yaumin ujilat, hari kiamat itu ditunda sampai kapan? Ujilat li ayyi yaumin, untuk sampai hari yang mana? Ujilat, hari kiamat itu didatangkan waktunya, atau uidat, ya, dijanjikan. Wa ka'annahu, dan seolah, kalau itu Nasir mengatakan seolah-olah yaj'aluha, Allah menjadikan hari kiamat itu kaqaulihi, maknanya dalam ayat ini sama seperti firman Allah di dalam surat ini Az-Zumar ayat 69 ya. Jadi maknanya tafsirnya sama dengan ini. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa budhi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Wa asyraqatil ard, dan pasti bersinarlah bumi ini. Nanti bumi ini akan bersinar binuri rabbiha, karena cahaya Tuhannya. Wa wudi'al kitab, jadi nanti akan dikumpulkan di bumi yang baru, bukan bumi yang ini. Bumi yang ini sudah hancur lebur. Kita akan dibuatkan oleh Allah bumi yang baru, langit yang baru lagi. Dan kita akan berdiri di atas bumi yang baru di padang mahsyar. Ketahuilah, bumi yang baru bukan terbuat dari tanah seperti yang kita lihat sekarang ini, tapi terbuat dari tembaga. Ya, kita berdiri di atas bumi yang terbuat dari tembaga, matahari didekatkan, jaraknya tinggal 1 mil kata Rasulullah. Ya, ini makanya dikatakan wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, dan akan bersinarlah bumi karena cahaya Tuhannya.
Kemudian wa wudi'al kitab, dan akan diletakkan atau diberikanlah kitab itu, kitab catatan amal perbuatan manusia. Kita berdiri nanti itu dibagi rapotnya. Nih rapotnya Sugeng nih, Geng nih rapotmu ini. Nah, kalau malaikat menyerahkan rapot kita dari depan, kita menerima catatan amal kita dari depan. Ya, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, dari depan dengan tangan kanannya, dengan tangan kanan kita. Nah, itu tanda bagus itu. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka akan diperhitungkanlah amalannya dengan perhitungan yang mudah, akan dihisab dengan hisab yang gampang. Itu tanda kalau orang diberi rapotnya dari kanan kanan. Sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu bi wara adzohri, dan adapun orang yang diberi kitabnya dari belakang punggungnya, di tangan kirinya, ya, fayaqul, ya, wa amma man utiya kitabahu wara adzohri fasaufa yad'u subura, maka dia akan berkata, celakalah aku. Nanti yang diberi rapotnya dari arah belakang, malaikat menyerahkan dari belakang, terus ngasihkannya bukan di tangan kanan, tangan kiri lagi. Nih kitabmu ini, malaikat enggak sudi melihat wajahnya dari belakang, dia nerima pakai tangan kiri, enggak berani menoleh kemana-mana, nunduk gini. Tuh, ini yang dimaksud dengan wa wudi'al kitab, dan akan diberikanlah kitab itu, kitab catatan amal perbuatannya, waji'a bin nabiyyin, dan pasti didatangkanlah dengan para nabi itu, dan didatangkanlah para nabi itu. Ini bentuk kalimat yang ini adalah huruf, ya, huruf apa namanya, ataf, ji'a fi'il madhi majhul, ya. Kemudian bin nabiyya, ini bi ba sini bi ba ziyadah namanya, bi ziyadah, bi tambahan, sehingga ini tidak bisa diartikan. Tapi kalau tetap akan diartikan, ya membacanya bin nabiyyin, dengan para nabi itu. Waktu kita ngaji dulu oleh ustadz kita tetap diartikan, huruf demi huruf tetap diartikan. Wa dan ji'a, pasti didatangkanlah, bin nabiyyina, dengan para nabi itu. Kalau terjemah bahasa Indonesia yang menurut versi bahasa Indonesia yang baik, ya, dan pasti didatangkanlah para nabi itu. Jadi para nabi akan didatangkan nanti di hari kiamat. Wasyuhada, dan para saksi-saksi itu. Wa qudiya bainahum bil haqq, dan diputuskanlah segala perkara di antara mereka dengan benar. Wahum la yudlamun, dan mereka semua tidak akan dizalimi di dalam pengadilan akhirat. Pengadilan dunia ini banyak kezaliman, jaksanya yang zalim banyak, hakimnya yang zalim banyak. Di akhirat nanti hakimnya cuma satu, Allah Ta'ala saja, hakim tunggal, enggak ada hakim anggota, enggak ada. Lalu kata Ibnu Katsir, wahadi, dan ayat ini juga sama maksudnya dengan kakaulihi, seperti firman Allah Ta'ala yang maha tinggi, yauma yajma'ullahur rusul, pada hari Allah akan mengumpulkan para rasul itu. Jadi para rasul akan dikumpulkan bersama seluruh umatnya. Ini surah Al-Maidah ayat 109. Lalu kata Imam Ibnu Jarir at-Tabari, wakila, dan dikatakan dalam tafsir lain, ukitat, makna dari ukitat, li ayyi yaumin wa idar rusulu ukitat, ya, itu maksudnya ursilat, ya, apa namanya, Pak, sampai hari apakah rasul itu ukitat, itu maksudnya diutus, ursilat. Ada yang mengatakan ukitat itu bukan ditetapkan waktu, tapi ursilat, diutus. Para rasul itu diutus sampai kapan sih? Ya sampai hari kiamat, sampai hari kiamatnya Rasul tadi mati, kiamatnya Rasul kan meninggal, wafat, terus sampai di hari kiamat nanti juga dilanjutkan. Ya, li auqatin maklumatin, sampai waktu yang telah dimaklumi, yang telah diketahui, alama alimallahu bih, berdasarkan apa yang Allah mengetahuinya.
Li ayyi yaumin ujilat li ayyi yaumin ujilat, ayat yang ke-12 ya. Sampai hari yang manakah diundurkan? Imam Al-Bahawi mengatakan ujilat itu ai ukhirat. Li ayyi yaumin ujilat, sampai hari kapankah kiamat itu ukhirat, diundurkan. Atau Ibnu Katsir mengatakan makna ayat ini li ayyi yaumin ujilatir rusul, sampai hari yang manakah diundurkan para rasul itu, wa urja amruha, dan diberi tempo urusannya, wa urjia amruha, sampai kapan temponya para rasul itu menyampaikan firman Allah, menyampaikan risalah Allah ini kepada manusia. Hatta, jawabannya hatta taku masa'ah, sampai terjadi hari kiamat. Kama qala ta'ala, ayat ini sama seperti firman Allah Ta'ala dalam surat apa ini? Surat Ibrahim ayat 48. Ini yang terakhir ini ya. Di surat Ibrahim surat yang ke-14 ayat 48 Allah Ta'ala berfirman seperti ini ya. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'di rusulah, maka janganlah benar-benar kalian mengira Allah itu menyelisihi janjinya kepada para rasul-rasulnya. Innallaha, sesungguhnya Allah itu azizun, maha gagah perkasa, dzuntiqam, Allah itu mempunyai siksaan, mempunyai hukuman. Kapan hukuman Allah akan diberikan? Yauma tubaddalul ardu, pada hari akan diganti bumi ini, ghairal ardi, dengan bumi yang lain. Nah, ini ayat yang menerangkan bahwa bumi kita ini akan diganti oleh Allah dengan bumi yang lain. Bukan ini lagi, bumi ketapang udah enggak ada, sudah baru semuanya itu. Wassamawa, dan demikianlah pula akan diganti langit itu. Langit yang banyak itu akan diganti oleh Allah dengan langit yang baru. Wa barazulillah, dan mereka manusia akan berbondong-bondong berkumpul menghadap kepada Allah. Barazu, mereka akan keluar berbondong-bondong menghadap kepada Allah Ta'ala. Al-Wahidil Qahhar, Allah itulah yang Maha Esa, yang Maha Memaksa. Nah, ini surah Ibrahim 47. Wa huwa, dan itu adalah yaumul fasl, yang dimaksud dalam ayat ini, dalam surat ini sebagai hari keputusan. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman, li ayyi yaumin ujilat li yaumil fasl, pada hari keputusan itu. Di yaumil fasl, pada hari keputusan, maksudnya hari keputusan adalah yauma, hari yafsilur rahman, di mana ar-rahman Allah azza wa jalla yang maha dan maha agung akan memutuskan bainal khalaik, di antara seluruh makhluk ini. Yaitu li yaumil fasl ujilat, maksudnya pada sampai hari apakah hari keputusan itu diundurkan ya, hari kiamat diartikan sebagai, disebut Allah sebagai hari keputusan, karena yufsalu fihi, akan diputuskan pada hari itu bainan nas, di antara manusia ini. Semua persoalan di antara manusia yang belum kelar, semuanya akan diproses lagi nanti dalam sidang di akhirat sana. Bi'amalihim, akan diputuskan amal-amalan mereka, diputuskan sampai pada keputusan ilal jannati, apakah manusia akan diputuskan oleh Allah masuk ke dalam surga, au ilan nar, atau masuk ke dalam neraka. Dan ini akan dijelaskan dalam sebuah hadis yang insya Allah akan kita sampaikan besok pagi, insya Allah. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.